kemarin itu kan kita masuk ke pembicaraan tentang core resources ya. Mm-mm. Core resources, kemudian kita bawa ke apa, bangun visi, misi, kemudian value. Mm-mm. Nah, terkait 33 jawaban sudah sempat disinggung belum sama ini, Belum, langsung kemarin Pak. sama Mas Randy belum ya? Jadi gini, pengantar dari Oke. Pak Randy, kalau masalah teknis Pak Randy, tapi kalau mengenai Oke. strategi malah sama Pak Faris. Semua konsep-konsep. Jadi nggak disinggung sama sekali. Oh iya 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 iya. Jadi memang kemarin Yang termasuk spesial yang memang kemarin gimana Pak? ke teknisnya Kemarin aja gimana? Pak, teknis ininya, KPI. Menurun menurunkan jadi KPI ya. Mm, mm, Iya. Menurut Pak Dharma, tools yang kemarin di-share itu kayak BSC, KPI, relate ya dengan bisnisnya Pak Dharma? relate juga sih Pak. Saya belum belum kan makanya semalam tuh saya minta ininya, maksudnya breakdown ulang lah, maksudnya bahas ulang. Cuma nggak keburu lagi. Iya. Nah, nanti lihat. Iya. Karena kami kalau nyusun ini apa sampai diskusi sampai berminggu-minggu berbulan-bulan itu bikin Hmm, apa turunan dari balance scorecard dan KPI itu karena sangat dinamis ya di kami itu untuk apa masing-masing job desk itu. hmm, hmm. Oke, kita kita lanjutkan dulu yang 33 Boleh Pak. pertanyaan, Pak ya. Benchmarknya banyak sekali ya. Apanya Pak? Ini ada yang pakai ChatGPT ya, Pak? Ada yang pakai ChatGPT? Sebagian Pak, sebagian itunya. 40% Oke, lah. 40%. Habis di otak udah mau pakai bahasa apa gitu nyusunnya gitu Pak. Sudah Iya, cari bantuan dan memang masuk juga sih kalau saya lihat. ya. Yang penting relate aja dengan apa Hmm, kondisi sendiri. hmm, Baik. Eh, kita bahas dulu, Pak ya, satu persatu ya. hmm, Apa saja yang tidak Anda inginkan dan hal itu terjadi pada diri Anda saat ini. Ini hmm, totalnya ada 7 ya. Ada hmm, perut buncit, masih harus turun tangan dalam menjalankan bisnis, kemudian masih belum bebas waktu, belum ada tabungan untuk hari tua, masih tinggal di kota yang lingkungannya kurang bersahabat, belum sempat membahagiakan orang tua, masih banyak saudara-saudara yang perlu disupport dalam perekonomian. Oke. Eh, ini semua dari ketujuh ini, hmm, langkah berikutnya itu adalah mengurutkan mana yang paling urgent sampai yang tidak urgent, mana yang paling apa eh, mengganggu pikiran sampai yang tidak mengganggu pikiran. Dan mana yang masih bisa dikontrol sama yang tidak bisa kita kontrol. Karena hmm. nanti di eh, nomor 6 itu akan keluar lagi pertanyaan nomor satu itu. Hmm. Impian-impian apa saja yang belum jadi kenyataan. Sebetulnya ini kan memverifikasi apakah yang di atas itu masih mengganggu gitu. Hmm, hmm. Nah, oke, setuju nggak ada masalah Pak. Tapi nanti di breakdownnya diurutkan, kemudian untuk diselesaikannya maksimal 33 Pak. Maksimal 33. Maksimal 33 itu, iya maksimal 3. Artinya dalam misalnya kurun waktu sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan itu kita hanya mencantumkan 3 target utama. 3 target Oke. utama kalau menghilangkan poin yang ada di sini, berarti cukup diambil 3 aja. Atau Hmm. misalnya perut buncit itu Ya, bisa apa itu. langkah berikutnya Hmm. langkah berikutnya apa aja gitu. Kemudian belum ada tabungan untuk hari tua misalnya. Langkah Hmm. berikutnya apa? Nah, Hmm. eh, saya tidak tahu di cash flow manajemennya punya Pak Dharma ya, tapi misalnya kalau
istilah sebutan tabungan untuk hari tua itu eh, kami ada beberapa istilah ya, ada beberapa istilah. Jadi kayak keuangan pribadi itu minimal kita itu kan men-split menjadi 4 bagian ya. Mungkin pernah saya singgung ya. Mm-mm. Masih ingat Pak bagiannya apa aja? 4 itu. Yang mana Pak? Yang cash flow management untuk pribadi. Lihat catatan dulu ya. Boleh, boleh. Boleh. Karena Cash ini flow. nanti tantangan tantangan berikutnya nanti disiplin. Yang kisi-kisinya satu apa itu Pak? Yang Kisi-kisinya satu itu necessity. Necessity atau kebutuhan sehari-hari. Yang eh, kedua, fun and family. Yang ketiga, eh, saving. kayaknya belum itu Pak. Udah belum ya? Belum Oh, Pak. belum ya? Belum. Oh, oke. Kalau gitu, Kayaknya saya nah, ini perlu bingung. kita bahas nggak? Iya, karena kita kalau sudah melebar kemana-mana kan saya juga lupa. Sempat dibahas di bagian mana ya? Mm-mm, betul. Iya. Jadi, eh, ada 4 pos yang perlu kita siapkan. Kalau dulu guru saya sih mengajarkannya waktu zaman saya apa awal lulus SMA itu pakainya namanya istilah MBA ya. Mm-mm. MBA itu manajemen manajemen by amplop, Oke, maksudnya manajemen gimana? by amplop. Jadi kita itu menyiapkan 4 amplop. Meskipun guru saya sudah nggak pakai amplop waktu itu, makainya kaleng. Jadi di rumah itu menyediakan 4 kaleng atau empat Oke. amplop. Am- Setiap kita punya pendapatan langsung di-split jadi 4. Ini secara pribadi ya, Mm-mm. langsung di-split jadi 4. Split pertama itu adalah untuk kegiatan saving and investment. Saving dan investasi, tabungan dan investasi itu pos pertama. Mm-mm. Pos kedua adalah necessity. Necessity itu meliputi kebutuhan sehari-hari. Ya. Kemudian pos ketiga itu adalah fun and family untuk Mm-mm. bersenang-senang dan urusan keluarga. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kenapa 4 pos ini dilakukan? Karena selama ini kita menggunakan karena kita menggunakan rumus yang salah sehingga uh, akhirnya mendapatkan dampak yang salah. Saya pakai whiteboard. Whiteboardnya kelihatan ya Pak? Ya kan? Kelihatan ya. Mm. Nah, kita kan selama ini kalau membuat apa? Bukan mungkin saya nggak tahu mungkin Pak Dharma lain ya, tapi umumnya orang-orang itu membuat manajemen cash flow-nya adalah income dikurangi konsumsi sama dengan saving. Nggak tahu sama enggak? Mestinya mungkin Pak Dharma beda ya. Tapi mayoritas orang itu menggunakan rumus ini, pendapatan dikurangi konsumsi, sisanya ditabung. Mm. Gitu ya. Nah, kenyataannya akhirnya nggak ada sisa. Gitu. Langsung. Nggak ada sisa. Kenapa? Kenapa nggak ada sisa? Kira-kira kenapa? Seharusnya diduplikasi ya, diinvestasikan ya. Maksudnya itu buat usaha harusnya ya, Pak. Buat diputar lagi. Harusnya Kalau begitu. kalau cuma disimpan doang kan ya Tapi itu aja kan, Pak. Malah kepake juga nanti. ya
Ya, katakanlah saving itu bisa juga setara dengan investment lah ya. Saving atau investment. Tapi Hmm. rumus ini kan mengandalkan mengandalkan sisa. Jadi Hmm. income dikurangi konsumsi, kalau ada sisa baru buat saving atau buat investasi. Ya, 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 ya. Nah, kenyataannya kenyataannya sisanya nggak pernah ada. Nah, Kenapa? konsumsinya kebanyakan Karena lebih gede betul kalau di peribahasa kita kan besar pasak daripada pesek daripada ya. ya, 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 ya. Ya. Nah, atau ini kalau dalam dunia psikologi di keilmuan kami itu ya ada istilah namanya hedonic treadmill gitu. Hedonic treadmill. Pernah dengar nggak Pak istilah ini? Belum. Belum ya. Jadi kalau Pak Dharma pernah lihat orang treadmill atau lagi treadmill ya, itu Hmm. kan begitu apa jalan pelan, kemudian pengen lebih kencang. Semakin Hmm. kencang, kemudian pengen lebih kencang lagi. Hmm. Setelah lagi lebih kencang lagi, merasa capek, Oke, terus pelan. mulai diturunkan sampai sampai pelan sampai berhenti. Tapi kenyataannya sekencang apapun berlari, ya di situ aja nggak kemana-mana. Kan pakainya treadmill, nggak pakai sepeda. Nah, Ya, ya. kita pegang kita pegang uang 500.000 habis. Karena waktu kita pegang uang 500.000, kebutuhan Terlalu kita 500.000. Begitu dipegangin 1 juta, habis juga. Hmm. Karena Hmm. naik gitu. Kemudian dipegangin 10 juta, habis juga gitu. Hmm. Karena misalnya nih, kalau kalau di dunia apa profesional ya, misalnya baru dapat pemberitahuan kenaikan gaji, maka gajinya belum naik sudah berubah tuh lifestyle-nya. Ganti Hmm. motor, ganti mobil, ganti ganti kulkas gitu. Sehingga Ya. begitu gaji naik, cicilan juga naik gitu. Sehingga Hmm. akhirnya nggak ada sisa. Konsumsi tetap naik terus gitu. Income naik, konsumsi naik. Sehingga kenyataannya akhirnya sisanya itu nggak ada. Hmm. Hmm. Bisa dipahami Pak ya? Bisa. Nah, kita itu berharap income Bisa. dikurangi saving, baru sisanya konsumsi. Itu kalau misalnya mau aman. Hmm. Nah, income dikurangi saving sama dengan konsumsi. Ini kalau rumus yang mau aman. Jadi rumusnya digeser aja gitu. Ya. Nah, sehingga seberapapun income kita tetap punya tabungan gitu. Hmm. Nah, kalau yang saya sebutkan tadi kan ada 4 ya Pak ya. Ya. Saving, necessary, fun, and giving. Ya,
Nah, jadi apa namanya? Begitu income, ini S-nya itu S yang ada di S yang ada di sini, Pak. Mm-mm. Itu langsung kita splitnya ke sini. Ini, terus ini, sama ini. Nah, yang ini itu kita masukkannya ke sini. Necessary. Ini adalah yang ini tuh eh, ya. Jadi levelnya ini, Pak. Apa namanya? Ini bukan level ya. Splitnya seperti ini. Jadi Mm-mm. bisa di split apa? Empat. Ini bukan tingkatan, tapi ini bagian ya. Jadi saving and investment itu kebutuhan hari esok. Sedangkan necessity itu kebutuhan hari ini. Kalau fun and family kebutuhan hari ini, giving kebutuhan hari akhir ya. Kalau dalam bahasa agama ini tabungan akhirat gitu. Mm-mm. Ya, jadi yang disebut dengan tabungan hari tua itu bisa juga masuk di kategori sini, Pak. FNF ini, Fund and Family. Bisa juga ke saving or investment. Mm-mm. Nah, ini persentasenya itu sebetulnya terserah kita. Posisi kita hari ini disesuaikan. Misalnya savingnya yang ini 10%. Yang ini 50%. Misalnya kita memulainya seperti ini. Mm. 10%, 50%, 30%, 20%. Atau necessity yang saat ini mungkin eh, tinggi ya, Mm. ditinggikan. Misalnya necessity-nya 60% atau 70%. Jadi fun and family itu kayak anggaran yang kita pakai pada saat kita urusan keluarga dan bersenang-senang. Misalnya mudik, piknik, itu ngambilnya posnya fun and family. Kemudian necessity itu ya untuk kebutuhan sehari-hari ya, untuk dimakan, untuk membayar cicilan, untuk ya yang lainnya. Nah, Mm-mm. saving or investment itu ya tabungan yang nggak diotak-atik, kadang-kadang dimasukkannya ke deposito gitu. Ke deposito digunakan pada situasi darurat. Sedangkan giving itu adalah yang dibagikan langsung ke lingkungan atau ke rumah ibadah atau ke orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah, ini kalau di split secara disiplin, kita itu punya
penghasilan berapapun, itu masih ada sisa dalam situasi yang darurat sekalipun, sehingga tidak sampai betul-betul eh, betul-betul kosong song gitu. Saya tuh pernah Hmm. ketemu dengan temen yang penghasilannya itu di atas 40 juta, Pak, sebulan. Hmm. Di atas 40 juta sebulan, sedangkan istrinya itu guru TK. Guru TK itu, kalau orang sini nyebutnya itu gajinya itu uang sabun, Pak. Hmm. Pernah dengar istilah ini, Pak? Uang sabun baru dengar. Maksudnya untuk kebutuhan Nah, baru dengar. dapur aja. Artinya guru, iya guru TK itu atau guru-guru yang ya PAUD itu gajinya itu karena saking sedikitnya, saking kecilnya itu nggak Hmm. nggak nggak sampai hati nyebutnya sebagai gaji atau honor gitu. Hmm. Karena hanya Hmm. bisa dipakai buat beli sabun lah gitu. Ya, ya. Ya mungkin kalau Pak Dharma pernah dengar ada guru itu gajinya 200 ribu atau 300 ribu gitu. Yang menarik, suaminya yang gajinya tadi itu segitu, sebenarnya bukan gaji ya itu karena dia pengusaha, dia punya apa beberapa usaha, penghasilannya sekitar itu. Nah, yang menarik itu adalah si suami itu nggak punya tabungan, sedangkan istrinya punya tabungan. Hmm. Dari gajinya apa dari suaminya? Yang mana? Istrinya. Istrinya. Saya nggak tahu. Intinya kalau suaminya kalau suaminya kehabisan uang, itu mintanya sama istrinya dan selalu ada. Hmm. Yang dia sendiri kalau kehabisan uang sudah nggak punya cadangan. Hmm. Hmm. Gitu. Bahkan kalau ngobrol sama saya waktu suatu saat, ya kira-kira waktu saya di awal-awal nikah dulu, saya cerita, pernah nggak pegang uang sama sekali gitu. Terus dia cerita, ya nggak pernah mas, tapi sering katanya. Gitu. Tapi sering, padahal eh, pekerjaan-pekerjaannya itu memungkinkan dia dapat penghasilan itu sekitar 40 ke atas, 40 juta ke atas. Tapi memang akhirnya dengan penghasilan segitu, lifestyle-nya pun naik gitu. Bahkan kalau mengentertain mitra-mitra itu ya ah, memakan yang berkelas gitu. Sehingga eh, seakan-akan dengan penghasilan yang tinggi itu juga numpang lewat aja gitu. Nah, sedangkan yang eh, istrinya, entah itu ada sebagiannya itu dari suaminya ini dikasih misalnya buat uang rumah, tapi dia bisa memisahkan mana kebutuhan rumah, mana kebutuhan pribadi, mana yang disimpan gitu. Hmm. Kalau, Hmm. kalau suaminya lagi repot nyari bantuan pertolongan ke istrinya itu selalu ada duitnya. Jadi selalu punya tabungan. Hmm. Meskipun secara penghasilan pribadi itu jauh dari penghasilan suami. Ternyata kata kuncinya di sini nih Pak, apa namanya? Disiplinan dalam men-split pendapatan itu. Sehingga pada situasi tertentu kita mungkin necessity-nya tinggi, tapi di situasi tertentu necessity jadi sangat rendah sekali karena yang lainnya digedein gitu. Hmm. Gitu Pak. Tip, tip. Nah Oke, ini Pak. apa namanya? eh ini sebetulnya kalau kita bukan pengusaha, hal ini sudah dibuatkan aturannya oleh oleh peraturan perusahaan maupun peraturan pemerintah. Kayak misalnya ASN gitu ya. Itu kan setiap Hmm. gajinya dipotong untuk eh, apa BPJS ketenagakerjaan yang itu sebagai apa Investec. asuransi hari tuanya ya buat tabungan hari tua. Iya, Tapi iya. buat kita para pedagang, para pengusaha yang nggak ada yang mikirin itu Pak kecuali kita sendiri gitu. Ini baru, Pak. Ilmu baru. Ya, oh ya, ya kalau kalau kami sih dapat tadi kan memulainya dari manajemen by amplop ya. Dulu
Dulu zaman saya kuliah juga akhirnya menyiapkan 4 amplop itu. Meskipun akhirnya tantangannya justru di kedisiplinan diri kita sendiri. Karena Hmm. apa? Pada saat itu guru saya mengajarkan kan dapat uang 100.000 sekalipun. Misalnya kita suatu saat penghasilannya hanya 100.000, ya udah dibagi 4. Itu tetap harus ada yang dikeluarkan untuk giving, tetap harus ada yang ditabung, nggak boleh diapa-apain. Meskipun sedikit, meskipun cuma 5.000 atau cuma 10.000, tapi wajib apa dimasukin amplop yang nggak boleh diapa-apain sampai betul-betul darurat. Nah, Hmm. kalau misalnya yang untuk, jadi eh, kalau kita nunggu punya uang baru bisa giving, ya nggak pernah bisa punya uang. Bahasa sederhananya begitu. Sehingga Betul, giving betul. dulu kalau kita mau apa, ya mungkin Pak Dharma juga bisa bercermin dengan pengalaman pribadi ya. Kalau tidak Hmm. betul-betul kita siapkan, ya nggak akan pernah dikeluarkan, nggak akan pernah siap tentang dana giving itu. Kecuali memang kita menyengaja untuk menyediakan mau 10%, mau bahkan kalau di Muslim itu minimalnya 2,5%. Kita 10, Pak. Kalau mungkin di apa, ya di agama apa Kristiani kan 10% ya. Hmm. Ya, kalau di apa Islam itu 2,5% itu bahasa guru saya batas kikir, batas kikir. Jadi Oh, apa istilahnya pantasnya itu kalau makelar itu dikasih 2,5 dari situ ya, Pak ya. yang mana? Saya, saya pernah jadi makelar properti. Itu Ya, komisinya 2,5. Itu kali ya, Pak ya. enggak juga Pak kalau yang itu Pak. Ah, batas Kalau kikir. yang itu jelas enggak lah Pak. Itu iya batas kikirnya. Kalau ngasih apa? Ngasih itu minimalnya segitu gitu. Bukan itu Hmm. maksimalnya gitu. Jadi Oh, minim. kalau nggak mampu, ya kalau nggak mampu lebih dari itu ya sudah minimalnya itu ya 2,5 Hmm, itu. hmm, hmm, hmm. Nah, makanya mungkin sebagian orang ada yang sudah menempatkan 10%, ada yang 20%. Bahkan saya kemarin ketemu dengan salah satu guru saya itu kan omsetnya itu per bulan itu kalau nggak salah sekitar 4 M. Tapi timnya itu menceritakan ke saya. Di bagian guru saya dari omset itu, jadi guru saya ini pengusaha juga, dia juga apa namanya mentor. Itu 1 M, sekitar 1 M sebulan. Tapi dari 1 M sebulan itu hampir-hampir nggak ada yang dimakan. Nggak ada yang dimakan sendiri. Tapi langsung dibagikan ke 4 pesantren yang dia punya. Dikirim semua. Sehingga meskipun dia punya kemampuan untuk apa eh, punya mobil, punya rumah yang mewah, dia memilih untuk mobilnya itu sewa, ke rumahnya juga sewa, tapi semua penghasilannya dikirim ke eh, pesantren dan panti asuhan yang dia bina. Nggak ada yang dia makan. Gitu. Sehingga apa namanya, dan itu dilakukan dari zaman dia kuliah gitu. Karena kebetulan timnya itu teman kuliahnya dari tahun 95 gitu di Universitas Airlangga. Sampai hari ini masih menemani jadi tim. Kalau apa belajar, nyari ilmu itu langsung nyari ke sumbernya, bahkan ke Amerika dia bisa sebulan, 2 bulan hanya untuk ketemu sama misalnya penemu teori apa, penemu apa, belajar ke India bahkan apa kan S3-nya, S2-nya itu sampai 4 kali gitu di luar negeri semua. Hmm. Itu apa perilaku hidupnya seperti itu. Jadi eh, giving-nya itu sudah nggak pakai hitungan itu, nggak tahu yang dimakan itu tinggal berapa karena
Semuanya yang sepanjang dia kan kebutuhan operasionalnya dicukupi kantor, Pak. Tadi itu kayak penghasilan ininya apa? Penghasilan gajinya sebagai owner, sebagai founder, sebagai direktur. Hmm, hmm. Tapi eh, langsung dibagikan, langsung dibagikan. Oh, Saya keren juga banget. sempat ketemu eh ya kira-kira seminggu yang lalu tanggal 1 kemarin itu kan kami terlibat di program PRM Pekan Raya Magelang. Saya ketemu Hmm, Pak Wali Kota itu cerita, wali kotanya cerita begini, Mas gaji wali kota itu 128 juta, pokoknya sekitar itu beliau nyebutnya, 128 juta setahun Mas, katanya setahun. Jadi apa namanya? Kalau dibagi 12 ya berarti tinggal 10. Padahal sebagai dokter kan beliau dokter punya empat rumah sakit. Sebagai dokter 120 juta itu penghasilan saya sebulan, kata Pak Wali Kota. Jadi kalau saya jadi wali kota itu untuk nyari duit itu nggak mungkin. Bahkan kalau ada pejabat yang bisa kaya raya dari jabatannya itu pasti korupsi, Mas. Gitu. hmm, Nah, maka beliau dinas sebagai wali kota kan Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya dia tetap praktek sebagai dokter spesialis dan di rumah sakitnya sendiri. Nah, yang menarik kata ajudannya, Mas Bapak itu setiap hari puasa loh. Gitu. hmm. Setiap hari puasa loh. Gitu. Saya tuh yang menemani sahurnya aja sampai kewalahan gitu. Karena hampir setiap hari kalau nggak sakit pasti puasa. Saya bertanya-tanya kenapa sampai segitunya. Karena ujian sebagai pejabat itu tinggi sekali. Ada yang tiba-tiba datang bawa gratifikasi pengusaha advertising, bawa ini sampai begitu masa kepemimpinannya Pak Wali Kota ini, Pak Wali Kota Magelang ini, semua upeti-upeti para pengusaha itu di-cut semua. Otomatis timnya juga para staff-staffnya, para pejabat-pejabat yang lain juga nggak dapat. Gitu. Sampai Hmm. pengusaha yang jadi vendornya, apa, pengusaha yang jadi mitranya Pemkot itu cerita, baru kepemimpinan beliau ini loh mas, saya bisa bikin rumah sendiri. Sebelumnya selalu duit itu nggak pernah cukup buat bikin rumah karena harus store ke sana, store ke sini gitu. Nah, saya tuh bersyukur dipertemukan dengan beberapa guru-guru yang mengajarkan eh, tentang uang ini bukan sesuatu yang apa, menjadi tujuan hidup kita gitu. Betul. Tapi eh, tapi banyak banyak manfaat yang bisa kita berikan ketika punya uang. Nah, gitu. Tapi uang ini tidak harus menjadi sesuatu yang nyetir kita gitu. Kitalah yang harus mengendalikan uang. Gitu. Hmm. Nah itu sih Pak. Mungkin ini baru pertanyaan satu nih Pak yang kita review. Kayak bahas tiga bahas 33 pertanyaan tahun depan rampungnya Pak. Iya. Hmm. Nyambung, Pak. Ya, iya, iya. Satu Masuk. lagi mungkin, iya, satu lagi kisahnya guru saya yang pernah saya ceritakan yang kami waktu belajar menyelesaikan utang itu, kan guru saya punya utang 62,5 miliar ya. Hmm. Apa? Nah, kemudian dia mulai jual-jual aset. Nah, dia jual aset itu waktu itu laku 4 miliar. Laku 4 miliar itu eh, 2 miliar dipakai untuk bawa keluarga ke Eropa. Ya nggak habis 2 miliar ya, tapi sebagiannya dipakai untuk apa? Bawa keluarga di Eropa. Kemudian 2 miliarnya giving, disedekahkan. Yang sisanya yang 2 miliar tadi yang selain dipakai untuk keluarga di Eropa,
baru dipakai sebagainya untuk bayar hutang. Kemudian diprotes sama debiturnya. Wah, Anda itu kejam sekali, punya uang kok malah nggak menyelesaikan utang gitu. Hmm. Kok malah dipakai untuk yang lain. Nah, sebenarnya jawabannya sederhana sekali, tapi bagi saya sangat dalam gitu. Utang saya itu 62,5 miliar. 4 miliar saya pakai buat apa? Buat bayar hutang. Itu tetap aja utang saya belum lunas. Dan saya akan habis. Tapi kalau apa? Kalau sama-sama belum lunas, kenapa saya nggak tetap bertahan menjadi orang baik gitu? Jadi beliau memang sejak sebelum punya utang itu juga punya kebiasaan givingnya itu nominalnya sekitar 2 eman, 2 eman ke atas lah givingnya sebelum punya utang. Nah, pada saat punya utang, givingnya tetap 2 eman itu Hmm. dibagi-bagi. Kemudian rencana pergi ke Eropa itu sudah direncanakan lama, bukan gara-gara utang terus punya rencana ke Eropa. Sedangkan saya semua usaha yang saya lakukan itu salah satu klien pertama saya ya keluarga saya sendiri. Gitu. Hmm. Ini yang punya masalah kan saya, bukan keluarga saya. Jadi ketika keluarga ini punya punya rencana, ya tetap saya lakukan karena dialah klien pertama saya, gitu, bukan bukan para debitur-debitur tadi gitu. Hmm. Sehingga pelayanan pertama saya ke keluarga saya, jangan sampai mereka ikut merasakan apa yang saya rasakan, gitu. Karena dialah orang yang pertama kali saya servis ketika saya berbisnis ini. Jadi bisnis kita ini ya untuk keluarga kita sebetulnya. Jadi jangan sampai gara-gara bisnis keluarga berantakan karena sejatinya kita mengupayakan banyak hal ini salah satu yang kita perjuangkan adalah pelayanan kita kepada keluarga sebagai klien pertama kita, mitra pertama kita, dan ibaratnya support system kita yang utama. Hmm. Dapat jawaban seperti itu tuh kita kita semua yang mendengarkan itu sampai bingung gitu. Bingung karena baru kali ini ya kita ketemu guru seperti ini ya. Artinya eh, kita udah apa namanya? Sementara kita belajarnya sama beliau aja. Nah, ini Pak Happy Trenggono gitu. Akhirnya kami eh, memutuskan udah komunitas yang lain kita cut dulu. Kita belajarnya fokus di sini dulu deh. Gitu. Termasuk ilmu-ilmu tentang ini dari beliau gitu. Yang tadinya sebelumnya saya dapatnya eh, sebutannya istilahnya manajemen biaya amplop tapi tidak sedetail ini gitu. Hmm. Akhirnya dia bisa menyelesaikan utangnya gimana, Pak? Beliau melunasi utang itu dalam waktu 2 tahun, Oh, 2 tahun lunas dan asetnya naik jadi 2 triliun sih. Apa wow. di di waktu itu tahun 2000 itu kejadiannya tahun 2000 kalau nggak 2006 ke 2008 apa 2004 ke 2006 saya lupa Dia pakai kejadian SBM utangnya itu. itu Saya ke apanya Pak? strateginya. Gimana? Oh Strateginya enggak, bisa. beliau kalau untuk selesai utang beliau ada tools lain namanya Snowball. Snowball. Mungkin mungkin suatu saat kalau kita ada pembahasan utang saya bahas ya Pak. Kita tidak sedang kita tidak sedang bahas utang ya. Kan cash flow, Pak. Iya. Kenapa? Oke. Gimana Pak? Gimana? Kan bicara cash flow. Betul, betul. Bicara cash flow. Memang jadi, tapi antara teknik membesarkan aset sama teknik menyelesaikan hutang itu teknik yang berbeda. Oh, Gitu. oke. Udah ada teknik yang berbeda. Gitu. Kemudian, eh, ya kan dari semua misalnya nih, kalau kita kan kadang-kadang kita ini saking gelapnya, bahkan rumah atau tanah yang ditempati keluarga kita pun kita jaminkan sebagai punan ya. Hmm. Kalau saya belajar dari beliau untuk yang disiapkan untuk keluarga tidak akan disentuh sama sekali.
Jadi tidak akan pernah melepas aset yang pelayanan kepada keluarga itu untuk kepentingan bisnis. Apapun alasannya, apapun masalahnya, gitu. Hmm. Nah, kalau snowball itu eh, ya tekniknya sebetulnya ya cukup panjang ini Pak ceritanya kalau misalnya masuk ke teknik yang snowball itu ya. Karena Kulitnya. kami 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 diajarkan tentang memisahkan antara good debt sama bad debt ya. Good debt sama bad debt, utang yang baik dan utang yang buruk. Ya, ada perbedaan antara utang yang baik, utang yang buruk. Mungkin sebagian ada yang membuat istilah dengan nama utang produktif sama utang konsumtif ya. Tapi tidak Hmm. semata-mata itu. Utang buruk itu yang memang utang ini membawa pada masalah baru dan yang lebih besar gitu. Sedangkan utang yang baik itu justru utang yang dilakukan pada saat kita dengan menambah utang ini aset kita dan bisnis kita menjadi lebih besar. Tapi itu ada Hmm. turunannya cukup banyak tuh Pak. Apa namanya? Indikator-indikatornya termasuk kita memilah antara mitra yang baik, mitra yang buruk. Kan mitra yang baik, mitra yang buruk ini kan ada yang sifatnya itu supplier, vendor, atau customer. Sehingga pada satu waktu kita ini perlu memecat customer kita sendiri. Karena dia menjadi bad client atau bad customer gitu. Kan ada, mungkin kita bisa memisahkan ya, ada beberapa customer kita itu setiap kali ada tagihan langsung dibayar. Atau bahkan belum ditagih dia sudah bayar. Atau Hmm. begitu barang kirim langsung dibayar. Tapi ada customer yang kita nunggu pembayarannya itu sampai kita nongkrongin kayak pengemis kan juga ada. Ya, betul. Sampai nagihnya itu kayak ngemis-ngemis gitu. Nah itu kan kita sudah punya ininya, istilahnya itu klasternya, ya, klasifikasinya. Ini masuk bad client itu, client customer gitu. Masuk bad debt sama good debt. Kalau kita sebagai mitra pihak lain yang kita utang, nah utangnya itu kita masukkan kategori yang masuk fokus pada peluang misalnya. Itu eh, waktu itu boleh cerita gimana menyelesaikan 62,5 M itu dalam waktu 2 tahun. Ya, saya fokus pada uang. Utang itu saya pikirkan hanya 20% dalam pikiran saya. Gitu. Yang kedua, bagaimana biar itu masuk ke 20%? Ya, kita geser dulu dari angka yang besar menjadi angka yang kecil. Gitu. Artinya, itu dulu yang diajarkan kami, angka utang itu masuk kategori besar atau kecil. Kalau kita masih masukkan kategori besar, nah itu akan jadi masalah besar. Gitu. Hmm. Jadi yang diselesaikan dulu mindsetnya, Pak. Mindsetnya. Kalau misalnya kita geser menjadi masalah yang kecil, nah itu jadi masalah kecil. Kayak kita bahas sebelumnya mungkin sempat saya singgung. Dulu kita kehilangan uang 10.000 itu bisa nangis loh. Gitu. Sekarang kehilangan 10.000 ya senyum-senyum aja gitu. Hmm. Kenapa dulu kita nangis kehilangan 10.000, sedangkan sekarang kita senyum-senyum dengan 10.000? Itu kan Hmm. wilayah mindset ya. Kita anggap besar. Iya, waktu itu kita anggap 10.000 itu besar. Sekarang kita anggap 10.000 itu kecil. Sehingga Betul. kehilangan 10.000 yang sekarang itu menjadi sesuatu yang biasa gitu. Nah, mau ada atau tidak ada uangnya, yang yang jadi kunci pertama itu adalah mindset kita dulu gitu. Maka yang diselesaikan mindset ini utangnya utang besar apa utang kecil nih, gitu. Itu salah satunya Pak. Gitu. Kalau misalnya kita anggap besar, ya ini masalah besar. Seperti halnya kita nangis di uang 10.000 itu. Betul, betul. Tapi kalau ini kita geser menjadi masalah kecil. Kalau dalam bahasa hipnosis kan ini kategorinya namanya reframing ya.
Mungkin Pak Hmm. Dharma pernah dengar istilah reframing. Istilahnya belum pernah, cuma kalau dijelasin kayaknya pasti kayaknya nyambung, Pak. Iya, Istilahnya iya. reframing itu. Reframing itu, ya. Mm-mm. Jadi kita mau memframe ulang dari kejadian Hmm. itu. Kejadian yang tadinya kita anggap tidak menyenangkan menjadi kejadian yang kita anggap ini pelajaran baru. Nah, itu reframe. Hmm. Hmm. Makanya daftar daftar pertanyaan nomor 1 sampai 5 itu kan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masa lalu kita tuh, Pak. Hmm. Saya ada kata-kata yang ada kalimat Pak Dharma yang menarik. Belum sempat membahagiakan orang tua. Nah, Hmm. kalimat belum sempat itu kan ada tanda-tanda. Ini sesuatu yang bisa dikontrol apa tidak ya? Hmm. Orang tua masih lengkap atau ada Udah yang nggak sudah ada. nggak ada, Pak? Dua-duanya udah nggak ada. Udah nggak ada semua. Udah nggak Hmm. ada. Nah, dua-duanya udah nggak ada. Artinya kalimat belum sempat ini kan sesuatu yang nggak bisa diulang. Betul. Gitu. Kalau nggak bisa diulang, ini kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Karena kejadiannya udah lewat dan mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan, atau membuat kita marah kepada diri kita sendiri. Gitu. Hmm. Istilah sebutan menyesal itu kan sebetulnya kita sedang marah dengan diri sendiri. Padahal kita Hmm. nggak bisa merubah kejadian. Kita Betul. nggak bisa merubah kejadian. Tapi yang bisa Hmm. kita rubah adalah meaning atau makna dari kejadian itu. Kejadian itu. Nah, disitulah pentingnya reframing. Kita mereframing bahwa saya sudah nggak sempat nih membiayakan orang tua. Maka misalnya kita mereframe, saya tidak akan pernah mengulangi lagi yang apa yang pernah saya alami. Mulai hari ini saya akan bahagiakan setiap orang tua. Misalnya gitu. Artinya setiap orang tua yang kita temui adalah bagian dari orang tua kita. Sehingga kebaikan kita kepada orang tua yang kita temui hari ini adalah kebaikan kita untuk orang tua kita sendiri. Itu yang kita bisa, yang sempat kita apa, baiki. Nah, itu reframing. Itu contoh-contoh reframing. Tapi melakukan reframing ini kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Ini kan sesuatu yang butuh butuh latihan untuk mindful, untuk bersikap sadar, menyadari sesuatu. Nah, termasuk menyadari uang tadi itu. Karena apa? Berapa banyak kita itu ke- ketipu dengan persepsi atau pandangan pikiran kita sendiri. Kita anggap investasi padahal itu biaya. Gitu. Hmm. Hmm. Ada yang ada yang kesulitan membedakan mana aset, mana liability gitu. Hmm. Hmm. Artinya dianggap aset padahal itu liability, padahal itu biaya gitu. Contoh nih, beberapa teman-teman yang kadang-kadang masuk ke bisnis properti itu kan tadinya niatnya itu untuk memperbesar aset. Hmm. Kenyataannya yang menjadi aset ya hanya tanah, gitu. Sedangkan Ya, bangunan tetap liability. betul, Bangunan betul. nilainya turun gitu. Kalau tanah nilainya naik. Nah, kalau sepanjang yang disimpan itu murni aset, maka nilainya bisa naik. Tapi kalau ada liability-nya di atas, maka tanah yang mestinya aset jadi liability gitu. Betul. Ketika ada bangunannya butuh perawatan, listriknya perlu dibayar, PBB-nya perlu dibayar. Nah, itu orang nggak nggak ya sebagian nggak sadar kalau itu tuh bagian dari liability. Betul, Masih betul, Pak. menganggap bahwa oh properti properti itu aset. Nah, ini kan wilayah mindset, Pak. Iya. Kayak apartemen-apartemen gitu ya, Pak, ya? Ya, apartemen-apartemen, iya. Orang beli Nggak ada apartemen ngakunya tanahnya. investasi. Investasi Iya. investasi dari sebelah mananya itu? Tanah aja nggak ada. Biaya biaya bulanannya terus Oh, dipakai belum maintenance-nya tentu. mahal. Betul. Iya, kami kan pernah itu Pak mau bikin apartemen eh, di Semarang itu terus kita belajar ke pemilik salah satu apartemen di Semarang. Orangnya tinggal di Bekasi. Saya janjian sama beliau untuk Pak
boleh nggak saya ketemu mau belajar gitu tentang properti. Saya temui di Bekasi, kemudian diskusi panjang lebar gitu tentang eh, bisnis properti. Yang menarik kalimatnya adalah, "Loh, Mas Faris kenapa pengen masuk ke high risk gitu? High risk. Kami aja pengen kembali ke landed." Kita langsung bengong gitu, gitu. Kenapa Pak? Wah, apartemen itu berat loh Mas gitu. Artinya mengelola, beliau sebagai pemilik, pembuat, punya developer, punya kontraktor, punya building management, punya hospitality management aja mengakui bahwa pengelolaan itu berat. Karena begitu, kan sertifikat yang dipakai di apartemen itu ada istilah sendiri, bukan HM, bukan HGB yang kita kenal di tanah dan bangunan kita itu. Ada istilah Hmm. sertifikatnya sendiri. Yang itu begitu diajukan ke mana? Ke BPN untuk split itu sertifikat kepemilikannya Hmm. itu pajaknya langsung jalan gitu. Pajaknya langsung jalan. Nah, begitu pajaknya langsung jalan, itu kalau nggak segera switch ke pemilik yang baru, maka pemilik yang lama harus bayar pajaknya itu terus-menerus gitu. Hmm. Yang itu yang itu tantangan tersendiri tuh kalau buat masuk ke bisnis apartemen. Memang eh, masing-masing bisnis akhirnya punya tantangannya sendiri-sendiri, tapi kita tidak sedikit ketika memandang itu bisnis yang bagus, ternyata eh, kan beliau mengatakan begini, sebetulnya situasinya yang hari ini belum waktunya gitu. Jadi kalau bicara kadang-kadang bisnis itu sesuai dengan momentum, jadi apa? Mungkin untuk situasi hari ini belum tepat di kota besar seperti Semarang gitu. Kalau di Jakarta mungkin sudah sangat tepat. Nah, Jakarta, Hmm. Surabaya mungkin sudah waktu yang tepat. Untuk Semarang mungkin belum tepat gitu. Sehingga eh, secara konsep bisnis masih perlu banyak direview gitu versi beliau ya. Akhirnya kita mengurungkan masuk ke high risk tapi kita rencanakan ke low risk. Low risk itu berarti 4 lantai. 4 lantai. Jadi kalau 1 sampai 2 lantai itu namanya landed. Kalau di atas sampai 4 lantai itu low risk. Kalau di atas 4 lantai sudah high risk. Hmm. Kalau di properti ya. Kalau tanpa bangunan namanya kaplingan. Traveling ya. Kaplingan. Jadi eh, akhirnya kita kan di kami itu ada PT yang bergerak di properti sendiri ada, di apa, building management ada, di barang dan jasa sendiri ada. Di kami itu kan PT itu ada 8 Pak, dan 2 yayasan. Jadi memang memang kita bedain semua gitu. KBLI-nya termasuk PT-nya, sebagian timnya juga berbeda. Tapi dengan begitu jadi melihat tantangan-tantangan yang di luar itu terlihat berbeda gitu. Tidak seperti yang misalnya kita melihat, wah enak ya bisnis properti ya gitu. Nilainya selalu naik. Nah, itu begitu masuk di dalamnya baru ngeh gitu. Wah ternyata nggak ada yang bisa tidur nyenyak ya orang-orang ini ya. Kan waktu Pak Ci Pak Ciputra usia berapa tuh? Usia 65 Pak ya. Hmm. Dapat wawancara, itu ada potongan wawancara tuh ditampilkan guru saya. Pak Ci, kenapa sampai seusia ini masih begitu bersemangat dengan bisnis? Jawabannya tuh sederhana tapi menusuk sekali. Ya, karena saya masih punya utang. Itu aja. Hmm. Jadi Kok bisa? kita yang mungkin memandang para pengusaha-pengusaha besar itu seakan-akan udah
selesai dengan dirinya sendiri itu kan kita banyak menyangka begitu ya. Padahal pada Hmm, kenyataannya ya hidupnya nggak jauh-jauh beda dengan kita aja, bedanya di angkanya aja gitu. Kita punya utang, benar. beliau juga punya utang. Bedanya mungkin utang kita hitungan jutaan, puluhan juta atau ratusan juta atau miliaran, beliau ratusan miliar atau triliunan gitu. Yun Sehingga ya. apa? Ya triliunan sehingga ya hidupnya terus dikejar untuk menyelesaikan itu. Nah, sehingga kembali ke kenapa perlu kayak pit stop ya. Kita sekali waktu itu berhenti sejenak untuk mereview kembali apa yang menjadi apa langkah-langkah kita di bisnis kita, di kehidupan kita, keluarga kita itu ya salah satunya untuk menemukan kembali ya, menemukan kembali visi yang sebenarnya kita bangun itu apa gitu. Karena kalau apa ngikutin apa kata yang lain ya nggak akan pernah selesai, ya akan ada habisnya. Apalagi nanti kalau kita masuk ke wilayah tadi sudah ada benchmark ya. Benchmark ini kan sebetulnya sebagai acuan, sebagai acuan. Tapi yang bisa ngukur kemampuan kita membenchmark mereka itu kan kita sendiri ya. Tapi minimal kita mengetahui apa yang mereka lakukan di saat situasi sulit dan apa yang mereka lakukan di saat situasi expand Hmm. gitu di benchmark itu. Oke, kita lanjutkan ya Pak. Ya, Pak. Atau ada yang mau ditanyakan Pak sebelum kita lanjutkan? Nggak ada, Pak. Ada ya. Hmm. Oke. Kita lanjut di nomor 2 itu apa saja yang ada toleransi. Oke. Ini yang nomor 2 ini maksudnya gimana Pak? Semua dikerjakan sendiri karena takut kalau anak buah tahu kita dicurangi. Maksudnya gimana Pak? Oh, kayak ya kan kayak bikin-bikin kayak papan tulis lah. Semua banyak kan saya kerjain sendiri kayak marketing apa segala macam itu loh, Pak. Pembukuan. Jadi kayak gitu-gitulah. Mm-mm. Yang pokoknya intinya itu Maksudnya kenapa kerjain. ada kalimat Hmm, terakhirnya Pak yang saya perlu tanyakan? mana, Pak? Takut Dokumen. kalau takut kalau anak buah tahu kita dicurangi. Maksudnya itu dicurangin tuh gini, Pak. Kayak customer-customer kan. Nah, Ya. customer, masalah customer kan nanti kalau udah mereka udah ada relasi dengan customer kita langsung ya. Jadi misalnya kayak papan tulis kan gampang aja sih dia 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 bisa bikin sendiri atau bagaimana. Terus misalnya dia juga udah tahu sumbernya, sumber beli bahan apa segala dia bikin sendiri ya sudah. Gitu maksudnya, Pak. Dia kerjain Oh sendiri. gitu. Iya. Oke, oke, oke. Jadi Alasan salah satu yang ah, alasan ngerjain sendiri ya itu pikirnya gitu loh, Pak. hmm, Hmm. ya, ya. Nomor berapa? Kadang banyak. Gimana? Nomor berapa itu, Pak? Tadi nomor 2 ya? Nomor dua, apa saja yang telah Anda toleransi gitu ya, Pak? Oh ya, Iya. iya, betul. Gitu sih, Pak. Eh, saya agak aneh dengan nomor 3 ini, Pak. Males. Yang Oh, karena ada A, 3, hubungannya dengan 3A. dunia. Karena ada hubungannya dengan, Agak aneh ini. ah, kenapa, Pak? Aneh Agak kenapa, aneh Pak? dengan kenapa kok kadang banyak bersyukurnya sehingga kurang semangat dalam mengejar kesuksesan. Maksudnya gimana, Pak? Eh,
Oh, ini nomor 3 ini, Pak, maksudnya. Iya, nomor tiga. Iya, nomor tiga. Ya, sebenarnya bukan bersyukur sih ya. Kayak pasrah ya sudahlah, hidup begitulah. Gitu loh, Pak. Gitu maksudnya. Mungkin mungkin kurang tepat kata Oh, bersyukurnya ya. iya. Kalimat bersyukur itu mestinya positif itu, bukan sesuatu yang Positif ya. negatif ya. Orang Pasrah ya punya, jadinya ya. orang punya, Berserah. iya mungkin, iya mungkin ada sih istilah namanya kalau di dunia psikologi namanya fatalis ya. Kan Apa ada itu? istilah optimis, Ya, ada istilah pesimis, ada istilah fatalis. Fatalis itu pasrah bongkoan gitu. Pokoknya mengalir aja ya gitu, nggak ada betul. harapan gitu. Yang penting jalan aja gitu, Bos. Gitu. Nah, disyukurin Karena aja kan kan, kan. itu pun, tapi kalau disyukurin aja lain, Pak. Oh, Lain. Kalau disyukurin aja itu, iya. Kalau fatalis itu bahkan dia bukan bukan menjalankan, malah dia udah nanti akan datang sendiri gitu. Misalnya eh, nungguin di rumah. Misalnya dia pengen punya apa pendapatan lebih, tapi dia udah di rumah aja nanti paling ada yang nganterin ke rumah gitu. Atau hmm, customer akan datang sendiri. hmm, hmm. Kadang itu, Nggak Pak, perlu kalau ditawarin, kalau nggak perlu udah dijemput. mentok, kalau udah mentok kadang begitu, Pak. Ah, ya sudahlah. Dulu-dulu juga begitu Oh gitu. ya, Ya ini karena istilahnya gini ya Pak, kalau ada ada kata-kata mindset yang ya, benar sih, Pak ya. Jadi ya pikirnya begitu. Wah, ya iya, udahlah. Udah mentok begini ya sudahlah. Nanti datang sendirilah. Rezeki nggak kemana kan banyak iya, istilah-istilah betul. Nah, iya, itu itu kan maksudnya. istilahnya kalau sudah mentok Pak. Artinya kalau Iya. sudah mentok ya. Mentok itu kan wilayah lelah, capek, manusiawi lah Hmm. ya. Masih kategori manusiawi. Tapi kan eh, kalau orang fatalis itu masuk kategori mindset, betul-betul mindset Pak, nggak ngapa-ngapain, nggak kemana-mana gitu. Hmm. Karena Hmm. eh, ya urusan makan nanti akan ada yang nyiapin, nganterin gitu. Urusan Oh, itu udah eh, parah bikin. rezeki juga nanti akan, oh itu parah Pak. Memang fatalis itu parah, Belum sampai ke sana sih, parah. Pak. Bahkan eh, ya ya. Artinya gini Pak, kalau kalau sepanjang masih punya hope, ya masih punya harapan, itu nggak masuk di situ Pak. Makanya kalau kalimat bersyukur itu menurut saya tidak tepat kalau dikategorikan sebagai negatif. Apa Hmm. gara-gara banyak bersyukur jadi, dan padahal bukan itu bersyukur itu gitu. Bersyukur itu apa lain, bukan yang itu gitu. Ya, Ada sendiri kadang-kadang tempatnya bersyukur gitu. itu ya di mindset saya udahlah cukuplah gitu. Sebenarnya kalau untuk kebutuhan, untuk apa segala macam itu cukuplah gitu. Karena gini Pak, kadang mumet kan, waduh gila persaingan begini amat apa segala macam. Ya sudahlah mau gimana lagi, nggak tahu mau kemana lagi, mau ngapain lagi ya udah. Padahal seharusnya Ya. kan kayak ini upgrade ilmu apa Hmm. segala macam jadi tahu. Oh, harusnya begini gitu, Pak. Cuma bersyukur mensyukuri apa adanya. Ah Udah. ya, oke. Ya betul itu sih maksudnya. Bukan berarti nggak mau gerak, nggak sampai ke fatalis gitu mungkin ya. Ya, ya, Disiplin. ya, 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 betul. Hmm. Saran saya sih kalau kalau nanti ada kesempatan diganti aja Pak kata-katanya biar kita nggak alergi dengan istilah bersyukur gitu. Ya, jangan sampai gara-gara bersyukur kita jadi nggak Apa bahasa ngapa-ngapain. tempatnya ya, Pak ya? Ini sih lagi saya buka Kenapa? juga sih. Bahasa yang tepatnya Ya, apa ya? mungkin disebut Kurang semangat ya aja lah ya. digeser ke wilayah malas. Misalnya males, misalnya kadang terbawa males atau terbawa suasana mood untuk nggak bersemangat ngejar ngejar suksesan gitu. Ya. Oke. Oke. Oke, nomor 4, pentingnya semangat. Jangan buang-buang waktu, tegas. Oke, perlu komunitas sosial. Emang sekarang komunitasnya apa aja, Pak? Jadi saya cuma itu aja kebanyakan di ke ini komunitas gereja aja Pak. Kadang-kadang Oh di gitu situ ya. itu habis Kayak, waktu. Mm-mm. Kalau komunitas oh bisnis, udah banyak kegiatan ya? mm-mm. Kadang kalau komunitas bisnis kan kayak teman-teman saya mereka ada klub sepeda. Ya sepedanya sih cuma ini doang. Padahal kan tujuan mereka kan kadang kayak ya kumpul-kumpul lah berbisnis dan saya nggak ada itu Pak sama sekali.
Ya, ya. Hmm. Iya. Nah, ini mau dimasukkan kategori ini ya, target ya, untuk dilakukan. Harusnya ini Pak. Saya juga udah ini kan zaman-zamannya ini ya apa caleg-caleg gitu ya. Kebetulan saya ada sepupu. Ya. Saya ini memang Mm-mm. dia dari dulu kegiatan sosialnya tinggi. Semua pejabat-pejabat dia kenal lah di Lampung ini. Nah, dia Hmm. gaptek masalah ini. Saya coba ngobrol sama dia, Bang, gimana apa yang perlu dibantu gitu. Nah, dengan alasan sih dari pintu itu saya bisa masuk ke komunitasnya dia. Jadi saya mulai bikin Hmm. websitenya, aturlah ininya. Nah, dia mulai senang dan tinggal atur waktu aja untuk mulai ngumpul-ngumpul. Saya pikir sih Oh, penting oke. ya, Pak ya, kayak gitu. Iya, iya, betul, Pak. Nanti Hmm. kalau di level tertentu, bahkan kemarin kami dapat nasihat gitu. Mm-mm. Eh, kan kami pernah mengalami kasus hukum ya, Hmm. sampai habis ratusan juta. Si apa Hmm. eh, dampaknya masih kita Hmm. rasakan Hmm. lah. Makanya sedikit-sedikitnya itu punya backingan gitu. Punya backingan Hmm. kalau bahasa bahasa umumnya ya, bahasa sederhananya. Nah, gimana cara ini memulainya? Gitu. Ya apa? Ya minimal punya inilah teman di kepolisian, di kejaksaan, di apa, pengadilan, di intinya di hukum itu punya. Nah, salah satu yang mempercepat apa? Punya eh, jalur Komunitas. politik. Kan apa namanya? Salah satu guru saya itu dapat nasihat yang juga sama dari Pak Ji. Waktu itu Hmm. cerita dekat, cukup dekat dengan Pak Ciputra gitu. Hmm. Hmm. Masuk Pak almarhum Bob Sadino gitu. Mungkin Hmm. pernah pernah dengar nama Bob Sadino ya. Ya. Nah. Itu guru saya itu namanya Pak Valentino. Kita masuk ke politik berbahaya sekali, terutama untuk masuk ke apa pekerjaan-pekerjaan bisnis yang memang melibatkan Ya, lingkungan sosial kebutuhan-kebutuhan yang publik. semakin luas gitu. Hmm. Hmm. Iya, Hmm. misalnya kayak punya pabrik, punya properti, punya aset tertentu, itu kan akhirnya butuh apa? Butuh pengamanan gitu. Butuh pengamanan yang nggak cukup materi, tapi pengamanan sosial. Kayak kita kalau di orang Jawa itu nyebutnya magri mangkok itu lebih kuat daripada mager besi gitu. Apa itu? Paham Pak Kurang. kalimatnya? Magri, magri. Orang bikin pagar itu kan Hmm. sebetulnya Hmm. untuk mengamankan rumah ya. Betul. Hmm. Magri mangkok itu lebih kuat daripada magri besi. Maksudnya kita kalau sering eh, ngirim makanan ke tetangga, ke apa lingkungan sekitar, itu akhirnya mereka yang mengamankan rumah kita Ya. gitu. Daripada Dibandingkan kita masang apa teralis pagar besi yang keliling rumah itu penjara. belum tentu aman. Tapi kalau dengan kita sering berbagi gitu, punya sesuatu kita bagi ke tetangga, Hmm. itu akhirnya tetangga kita mengamankan rumah kita. Kita pergi kemanapun kita terasa tenang karena tetangga pun mengamankan gitu. Iya, lupa Kunci kita kasih ngomong. tetangga aja kita tenang Betul. gitu. Hmm. Hmm. Betul, Pak. Nah, tapi kalau kita nggak pernah apa urusan dengan sekitar, terus pagernya kita tinggiin, kita kasih apa itu, Aja bisa kawat jebol. duri, ya itu malah belum tentu bisa dijebol gitu, malah semakin Ya, penasaran orang saya isinya. sudah mulai sih. Padahal saudara-saudara itu sebenarnya banyak pejabat Oh kita. ya. Ya itu di kadang-kadang ilfil lah lihat pejabat aduh apa nggak pernah ngumpul-ngumpul Pak. Banyak di Kejaksaan Tinggi itu ada Pak. Dari Hmm. Kampung pun ada mereka di
kejaksaan Hmm. kejaksaan itu ada. Bahkan Hmm. tetangga di Nias, dia itu udah S2, Ya, ya. S2 di kepolisian. Immanuel Rosa itu. Itu Hmm. tetangga, Pak, tetangga di kampung. Saya nggak pernah kontak nomor handphonenya aja saya nggak punya. Hmm. Itu males gitu. Oh ya. Ya bintang 2 Pak, kepolisian. Bintang 2 di Mabes. Ya, 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 ya. Itu aja. Jadi untuk Ya. sosial-sosial Ya, kehidupan awalnya agak-agak apatis. Itu kurang ya. komunitas. Nah ini perlulah. Udah sejauh ini jadi sadar. Mulai deket-deketin lagi. Ya, oke. Sekarang saya lanjut ke future as individual ya. Mm-mm. Future of individual ini, oke, sudah oke menurut saya. Nah, nomor 15 Pak. Oke. Ini kan sesuatu yang menjadi target ya, menjadi target impiannya terwujud dengan indikator ini. Mm-mm. Nah, tinggal sebutan sistem sudah berjalan itu eh, seperti apa, cara cara ngukurnya gitu. Ya mungkin pakai KPI Cara tadi ngukurnya Pak. itu, ya, jadi KPI-KPI yang kemarin kita bahas itu salah satunya adalah dipakai untuk ngukur itu. Mm-mm. Sederhananya begini, sekali waktu Pak Dharma uji coba eh, seminggu misalnya, seminggu nggak ngurusin kantor, semuanya dikurusin atau seminggu ditinggal lah gitu. Kira-kira Mm-mm. eh, kira-kira running well apa enggak gitu. Mm-mm. Kalau misalnya masih masih aman, nanti berikutnya dicoba lagi sebulan. Mm. Kalau sebulan sebulan aman, dicoba lagi setahun. Nah, ujiannya di setahun ini biasanya. Belum Mm. genap setahun udah berantakan. Itu untuk coba apa sistemnya. Saya punya guru yang saat ini masih saya jadikan mentor. Itu konglomerasinya itu ada 72 PT dan juga yayasan. Jadi apa namanya, jaringannya tersebar seluruh Indonesia. Menyamakan frekuensinya dulu karena membayangkan malah 72 PT dan yayasan itu belum kebayang di saya. Belum kebayang. Tapi Mm-mm. apa yang menarik adalah eh, semuanya itu berjalan justru awal dari kegiatan filantropi. Filantropi artinya kegiatan sosial. Jadi memulai itu justru dari kegiatan sosial. Kalau di apa di ceritanya beliau itu memulainya justru dari eh, itu sedekah yang biasanya dilakukan di masjid itu dikumpulkan, dijadikan apa, eh, apa tuh unit usaha dalam bentuk peternakan, kemudian sampai akhirnya punya rumah sakit ini 4 Pak. Ada rumah sakit tempat, ada bank, ada properti, ada eh, apa ya? Oh jadi dia nggak langsung bagikan ya eh, Pak ya? Uang donasinya itu dia nggak Gimana? langsung bagi, dia dia bikin dalam sebuah usaha ya. Oh, bukan, bukan untuk. Jadi gini, donasi itu terkumpul, kemudian lewat para donatur itu dibuat kesepakatan bahwa hasil pengumpulan ini mau kita salurkan ke sana dalam bentuk eh, apa daging kambing. Nah, Mhm. tapi daging kambingnya ini bukan beli di apa di RPH atau di apa Ya, ya. di Peternakan supplier, sendiri. tapi apa diternak sendiri dulu baru apa hasilnya kita kirimkan. Nah, dari situ ternyata bisa diputar lagi untuk apa namanya nyuplai ke beberapa tempat. Dari beberapa tempat itu kemudian
bikin lagi program perbaikan kakus. Jadi yang menarik itu bisnis properti itu dimulai dari program sosial perbaikan sanitasi, pembuatan WC, pembuatan kakus di daerah-daerah terpencil. Jadi Mhm. donasi itu tadinya dipakai untuk perbaikan, kan di Indonesia banyak, dulu kan ada kayak wabah, apa itu Pak, yang barengan sama kan ada malaria, ada Burung. TBC, ada apa itu yang di Indonesia dulu sempat, apa zaman kita masih kecil itu kalau di pendidikan PMP ya, tapi yang bakterinya atau virusnya itu diakibatkan karena eh, WC rumah dengan rumahnya itu tidak ada sanitasi yang baik gitu loh. Nggak tahu itu apa Pak. Ingat ingat nggak? Ya saya lupa ini ya apa nama Yang penyakitnya itu yang muncul sempat ada MCK di itu Kak. ya jadi intinya akhirnya donasi-donasi tadi itu diajukan untuk menyelesaikan program pendirian itu pusat apa namanya ya bikin MCK. kamar mandi, bikin kakus, bikin MCK ya. MCK itu. Nah, kemudian karena bikin program itu muncul donasi dari perusahaan besar, dari BUMN itu ngeluarin CSR untuk eh, ke lingkungan-lingkungan marginal, ke daerah-daerah marginal yang nggak punya MCK yang memadai, Hmm. gandeng eh, gandeng lembaganya guru saya itu untuk mendirikan MCK se-Indonesia, didanai oleh CSR-nya BUMN. Hmm. Nah, eh, dari situ akhirnya kan timnya semakin expert urusan konstruksi. Meskipun konstruksinya itu asalnya cuman bikin MCK. MCK. Ya, Kan ya, MCK ya. kan apa sederhana ya, sederhana. Nah, baru setelah itu dapat order lagi untuk pertamanan, mulai order ke apa penyediaan rumah subsidi sampai ke buat apartemen, buat rumah sakit, buat hotel. Jadi menarik sekali memulainya dari membuat MCK tadi dan semuanya Hmm. berasal dari tadi donasi Ya, tapi apa karena diawali sedekah dari tadi itu. kegiatan sosial ya, iya, benar. Kegiatan sosial betul. Karena memang asalnya itu membuat kajian tentang kebutuhan MCK di daerah tertentu dan ternyata hasil kajiannya itu dibawa ke apa, para donatur bahwa wah ini penting. Nah, begitu penting dieksekusi satu dua kemudian ngalir gitu tular gitu. Terus membesar Hmm. menjadi program nasional digandeng oleh BUMN, membesar lagi Hmm. eh, menjadi perusahaan kontraktor yang cukup bonafit saat ini ya di Hmm. holding itu. Oh, Yang wow. menarik lagi dari sekian PT dan yayasan yang ada itu saat ini tidak ada satupun yang mencantumkan nama guru saya sebagai pendirinya. Alasannya apa? Mengamankan, ya kan akhirnya jadi konglomerasi besar Pak. Konglomerasi besar, kemudian akhirnya kemitraannya kan di Asia Pasifik, di Asia Tenggara, itu juga besar. Nah, eh, beliau ingin mencontohkan bahwa ini saya bangun memang tidak untuk kebutuhan pribadi saya gitu. Contohnya gitu. Meskipun benefit dari kan semua direksi itu sekarang semuanya murid-muridnya gitu. Jadi saya hampir kenal banyak direktur itu, direktur itu murid-muridnya beliau. Jadi keterikatannya itu bukan sebagai komisaris dengan direktur, tapi keterikatannya akhirnya guru dan murid gitu. Sehingga sekarang kalau teman-teman belajar bisnis ke tempatnya dia itu kan rumahnya itu luasnya 2 hektar di Lembang itu. Wow, wow, di Lembang lagi. Jadi Aduh. bisa
nerima tamu itu katanya kan kapasitas mobil yang bisa masuk itu 80 atau 100 gitu. Ini untuk parkirnya itu. Parkir. Jadi dari subuh sampai malam itu bisa hanya cuma nerima tamu para para mitra atau para murid-muridnya yang konsultasi itu. Gitu. Sehingga yang tadi Pak Dharma nyebut financial freedom itu, ya beliau betul-betul financial freedom gitu. Karena Pas. udah Itu udah. nggak secara langsung terlibat, nggak secara langsung terlibat di apa tuh di perusahaannya, tapi hasilnya masuk terus gitu, masuk terus. Sehingga dari 72 atau 73 itu tidak putus-putus. Oh, wow. Yang bikin bikin rumah sakit eh ya setiap kali kalau ketemu tuh beliau selalu nggak mau namanya itu muncul di permukaan karena apa ya gimana ya akhirnya banyak pemain-pemain yang besar pemain-pemain nasional itu kan mereka masuk ke bahkan ke tubuh TNI Polri itu kan punya pengaruh gitu punya pengaruh karena mungkin para pejabat-pejabat Polri yang hari ini eh, menjadi pejabat itu dulu zaman zaman susahnya mungkin yang nolong pengusaha-pengusaha ini. Paham. Nah, Itu udah masuk tuh Pak. Itu jadi nah, Rothschild family. paham, paham maksud saya Pak ya. Paham, paham, Sehingga paham. beliau secara beliau secara nama itu nggak pernah mau muncul di Betul. permukaan, tapi Tapi justru akarnya udah beliau-beliau nyebar. inilah yang mengendalikan para direksi, para pejabat, para ini begitu telepon udah semuanya siap, pokoknya nggak ada nggak ada reverse sama sekali gitu, Ya, ya, karena sudah di sudah ditanam sejak lama. ya, Nah, saya ketemu orang-orang begini nih kayak ngelihatnya itu betul-betul kayak dunia yang sangat berbeda gitu. asli. Di saat yang lain tuh apa gila popularitas, ini malah nggak mau popularitas, tapi orang-orang yang muncul di popularitas itu dibawa kendali dia semua Hmm. Itu kan kalau dibawa ke gitu. global itu Pak, kalau dibawa ke dunia, itu kayak Bill Gates itu apa segala Iya, macam itu sebenarnya di belakang layarnya masih ada lagi tuh Pak. masih ada lagi betul betul. Ya, Iya. kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi kayak kayak The Fed yang Hmm. memiliki Amerika itu ya. Kan Amerika Hmm. itu kan Hmm. negara swasta ya. Ya, ya, ya. Dia itu kan pemiliknya kan apa namanya eh, Hmm. bank swasta itu ya, milik Ya, keluarga. nah itu dia. Ya. Ngerti. Nah, di level tertentu mungkin obrolan kita itu masuk di situ loh, Pak. Artinya obrolan bisnis itu tidak lagi bicara tentang produk dan jasa gitu. Ya. Tapi Tapi kayak Pak, ini kita bicaranya cut tuh sebentar. Kita cut sebentar. ya, Ini udah tinggi nih. Pertanyaan saya simpel, ya, Pak. ya, Ada ya. kemungkinan nggak posisi saya sekarang bisa nggak mencapai itu? Nah, ini kan tinggal Pak Dharma menuliskannya apa nggak di sini nih. Ya, tapi oke lah. Mungkin kita bisa tuliskan. Tapi Ya, maksudnya ya, pasti kan ada langkah praktis, ada hal-hal yang ya, memang harus dilakukan secara ini supaya bisa setidaknya nggak usah lah seperti mereka ya kan. Ya, ya, intinya sih kita menyelesaikan garis akhir kita itu ya baiklah. Setidaknya kan nanti ada ya, tuh yang ya. terakhir menyelesaikan. Hmm. Betul, betul. Memang Ada kemungkinan memang nggak, Pak? akhirnya kita kembali ke nah ini kan sebetulnya saya mau membacanya di bagian benchmark ya. Hmm. Benchmark itu kan paling tidak model ya. Model yang mau di copy, mau diikutin jejaknya gitu. Kayak Coca-Cola, IBM, Ya, kemudian apa ini Johnson and Johnson lah. Ini kan eh, kalau apa kita lihat mereka semua itu usianya ada yang apa hampir 1 abad ya.
Kalau nggak salah Ya, ya. ada yang di awal abad 20 ya, Itu 19 ada berapa gitu tahun-tahunnya tuh. udah berdiri. 1886 tuh. Coca-Cola itu Iya, ternyata dari 1886. Nestle juga ternyata ya, Pak ya. Nestle iya, 1886. Nestle, betul. Artinya kan mereka eh, satu abad lebih ya. Ada yang satu abad lebih, ada yang belum satu abad kayak Toyota. Hmm. Eh, ya, Toyota aja yang belum satu abad ya. Belum. Coca-Cola sudah melebihi satu abad. IBM sudah, Udah. Siemens sudah. Nah, Iya udah. ini kan kembali ke sini Pak. Misalnya kita sudah punya benchmark yang memadai. Tinggal kita eh, yang kita copy sebetulnya bukan di teknisnya, tapi justru di main strateginya. Jadi strategi utamanya. Kalau apa kita perhatikan hampir semua ini juga mulainya dari bengkel dan garasi ya, bukan bengkel. Workshopnya itu ada di garasi rumah masing-masing loh Pak. Bukan apa, bukan tiba-tiba sebesar sekarang kan Pak. Hmm, hmm, hmm. Gitu. Sehingga memang sejak awal kita membangun bisnis kita itu memulainya dari yang akhir ya. Memulai dari yang akhir itu kalau bahasanya Pak Habibie dulu itu kenapa IPTN itu didirikan begininya langsung pesawat itu. Kok nggak bikin motor dulu gitu. Hmm. Meskipun akhirnya kalah di urusan politik ya. Artinya Indonesia yang tadinya menyiapkan diri untuk punya industri pesawat terbang, kemudian dijegal oleh IMF sehingga tidak bisa memproduksi, tidak diizinkan untuk memproduksi, tidak diizinkan untuk menjual pesawat. Tapi mimpi besarnya Pak Habibie zaman itu, ketika diberikan keleluasaan oleh Pak Harto untuk bangun industri, itu kenapa yang dipilih itu pesawat terbang? Ya jawabannya adalah yang mulailah dari yang akhir gitu. Di zaman itu apa kendaraan tercanggih tertinggi itu ya pesawat. Oh, ya, ya. Sehingga yang kalau yang terjauh itu bisa diraih, maka yang terdekat itu sesuatu yang gampang sekali gitu. Kalau bikin Hmm. mesin pesawat terbang aja bisa, apalagi bikin mobil, bikin motor. Nah, dengan mencantumkan benchmark ini, mungkin eh, hari-hari Pak Dharma selanjutnya itu kan akan banyak mengulik tentang apa sih strategi-strategi mereka. Toyota mungkin menggelontorkan Toyota Way, apa namanya, Nestle mungkin juga punya. Kemudian bagaimana mereka masuk ke kawasan, bagaimana mereka melakukan riset pasar, meng-R&D-kan produk mereka. Itu kan akhirnya kita terbawa suasana untuk mencari tahu, kemudian secara tidak sadar kita itu mengambil cara bermain yang sama. Nah, kalau cara Hmm. bermainnya sudah sama, ya kira-kira nasibnya kemungkinan sama, Pak. Amin, amin. Kalau kira-kira begitu nggak kira-kira? Ya, kalau Betul. menggunakan cara bermain yang sama. Iya, kan kita punya kemungkinan nih nasibnya sama gitu. Bisa berumur ratusan tahun gitu. Ya kalau mau dimasukkan satu lagi tapi sudah nggak ada ya VOC, Pak. Iya, VOC. Tapi ya kita mau mengambil yang ini aja sudah cukup banyak ini. Banyak. Dari apa yang dicantumkan Pak Dharma di sini ada 7 ya. Hmm. Eh, mendiskusikan, mereview apa-apa yang menjadi strategi-strategi besar mereka itu udah keren banget. Jadi minimal mindset kita sudah terbawa. Nanti kalau mindset kita sudah terbawa, kita menularkan ke tim kita. Bahwa kita itu besar, gitu. Jangkauan kita itu nasional misalnya gitu. Atau misalnya mau mulai dari jangka menengah nih, Pak Dharma kan waktu itu sempat jangkauan kita tuh Lampung. Gitu. Kalau sudah menganggap Lampung itu satu rumah, boleh dari ujung ke ujung itu kayak tetangga sebelah aja Hmm. gitu. Karena mindsetnya udah rumah kita Lampung. Gitu. Suatu saat kalau sudah masuk ke mindsetnya itu nasional, dari ujung ke
ujung dari Sabang sampai Merauke itu kayak tetangga sebelah gitu. Ya, ya. Saya apa namanya? Nah, asesmen ke saya sebagai asesor pernah nguji karyawan perusahaan multinasional. Holdingnya di Jakarta, miningnya di Kalimantan, Sulawesi, sama Papua. Jadi bahas Kalimantan, Sulawesi, Papua itu kayak tetangga sebelah gitu. Iya. Kita meeting ya, oke meeting, berangkat langsung ke Kalimantan. Kita apa nih, supervisi dulu Papua, Papua. Jadi kayak pulang pergi Papua, Kalimantan, itu tuh kayak tetangga sebelah aja kayak Pak Dharma misalnya pergi ke pasar gitu. Iya. Ya kita pulaan dulu nih, kita mau belanja dulu nih ke mall, Papua gitu. Karena Ya, ya. sejak awal eh, pikiran kita sudah dibawa ke suasana itu, suasana bahwa ini jangkauan bisnis kita. Nah, itu yang kita kuatkan justru di situ. Karena dengan itu kita menguat, nanti obrolan kita dengan tim kita pun akan menguat bahwa eh, kita ini mau melayani selampung nih. Gitu. Hmm. Kalau yang dilayani selampung minimal kapasitasnya dinaikkan gitu. Betul, betul. Gitu, Pak. Jadi eh, visi ini dari sini kemudian ini kan sudah mulai apa merinci menemukan apa ya nilai-nilai ya nilai-nilai. Nah dari sini dipilih mana yang dianggap Pak Pak Dharma sangat relevan untuk diterapkan di bisnis yang saat ini dikelola, terutama Hmm. di nilai-nilai intinya. Dan dari nilai-nilai inti itulah yang akan diajarkan sepenuhnya ke para karyawan sehingga timnya Pak Dharma itu punya spirit yang sama. Begitu Pak, sebetulnya target dari pembangunan visi Hmm. misi ini. Bisa, bisa. Kira-kira bisa nangkep belum Pak tentang tujuannya? Kalau tentang ya, it- coba Pak Dharma buka kembali visi misi yang kemarin di share itu dengan yang setelah ini diisi di apa 33 pertanyaan ini. Hmm. Yang mana itu, Pak? Mana yang relate, Yang panjang yang sekali. kan kemarin Pak Dharma sempat yang pakai ChatGPT tuh, yang pakai ChatGPT waktu itu tuh, Oh, yang panjang itu, bikin Pak. visi. Iya, yang panjang sama bikin beberapa kalimat itu. Iya, 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 iya. Visi dan misi. Saya buka di file aja. Visi. Menjadi pemimpin di industri alat tulis kantor. Dan menyediakan produk berkualitas tinggi. Hmm. Jadi ini maksudnya dirangkum jadi satu. Nah, bagian mana yang relate dengan visi misi visi apa hidup yang sudah diisi di 33 pertanyaan ini. Kemudian syukur-syukur kalau Pak Dharma bisa mengakses data company profile, daftar perusahaan yang tadi Pak Dharma jadikan benchmark. Kemudian Hmm. dipilih aja salah satu yang menurut Pak Dharma paling relevan, paling sesuai. Terus dikumpulkan aja Pak itu dokumen-dokumen apa perjalanan mereka. Hmm. Paling nomor 3 itu sih apa ya? Mengedepankan keunggulan, keberlanjutan, dan pelayanan pelanggan yang unggul dan tetap menjadi mitra yang terpercaya. Ya, soalnya yang satu dan Ya, yang relevan sih. yang mana Pak? Ada aja Nomor sih tiga, nomor berapa? nomor 3 yang sebelumnya ya, Pak ya. Kalau satu Mas, pemimpin. Masih ada ya filenya, Pak ya? oh, yang file yang Oh, yang mana? Yang visinya Bapak Pak maksud mana Dharma ya? yang dulu itu. Ya.
Ini masih di question ya kita ya. Oh, dari Iya, iya. bench. Tapi jadi dari 33 question yang sudah terjawab, kemudian di-compare dengan yang ada yang disusun Pak Dharma kemarin, mana yang Hmm, paling relate diambil, yang nggak relate dihapus. hmm, Kemudian setelah itu direview kembali bersama eh, perusahaan-perusahaan yang dijadikan benchmarking tadi, yang ada hmm. 7 tadi itu Pak. Mereka Ya. menuliskan apa visi mereka itu dengan cara seperti apa. Nah, Hmm, Pak Dharma mau mengadopsi punya siapa gitu. Mau pakai punya Coca-Cola atau punya IBM atau punya Nestle atau punya ini karena dengan seperti itu cara apa menyusunnya nanti secara tidak sadar kita mengikuti cara bermain mereka. hmm. Kalau ada value yang dianggap tidak relate, tidak relevan, di-delete aja, diganti yang dianggap relevan. Kalau memang mau bikin yang baru, baru sekalian nggak ada masalah. Gitu. Yang penting relate Baru. dengan visinya Pak Dharma yang di 33, yang di pertanyaan-pertanyaan yang saya tentukan itu. Yang 33 pertanyaan itu. Hmm. Di 31-nya kali patokan kita ya Pak ya. Di pertanyaan 31 Ya, ya, boleh. Ya, harus diulang satu persatu lagi nih Pak untuk mau lihat. apanya Pak? Harus di ini lagi mana yang lebih related kan. Harus dicek satu persatu ya Pak ya. Hmm. Ya, ya, ya bisa. Memang, memang akhirnya begitu Pak, karena kita mau masuk ke wilayah yang lebih deep lagi, lebih dalam lagi tentang membangun, termasuk bangun budayanya, bangun apa? Ya tadi berawalnya kan dari nilai itu Pak, nilai yang dibela itu. Hmm. 31 ini kan cara-cara mereka mengembangkan ini mereka. Jadi yang dimaksud tadi itu kita menjadi mengcompare terus menjadikan satu untuk kita jadikan sebagai visi gitu maksudnya ya Pak ya. Sebagai cara kita. Cara kita juga gitu. Iya, cara kita, betul. Jadi yang kita adopsi cara-cara mereka yang paling related Mhm. dengan bisnis yang sekarang ini gitu maksudnya. Betul, betul Pak, betul. Coca-Cola. Iya. Sehingga kalau misalnya kemarin Pak Dharma sempat sempat memunculkan pertanyaan ini di struktur divisinya apa aja ya gitu. Nah, ambil aja divisi-divisi yang dibutuhkan untuk memenuhi cara-cara itu, cara-cara yang diperlukan. Misalnya untuk riset, Mhm. untuk inovasi, untuk branding. Misalnya untuk branding, eh, Pak Dharma bangun eh, tim Markom, misalnya marketing communication, yang Mhm. kerjaannya adalah membranding semua unit-unit bisnis yang ada di Pak Dharma. Sehingga di Mhm. struktur diadakan gitu. Kalau di strukturnya ada, berarti nyari orangnya gitu. Ya, ya, Nah, ya. pada saat nyari orang, ini juga disesuaikan dengan eh prinsip di SDM, Pak. Karena misalnya mungkin ada yang sudah teranggarkan, ada yang belum. Hmm. Nah, yang belum masuk di anggaran, berarti yang dikuatkan dulu misalnya di pendapatan. Itu pendapatan naik, berarti sebagian dialokasikan untuk penambahan SDM di Markom. Mhm. Ya itu tadi yang paling penting benar yang kata Bapak terakhir sih. Jadi selama ini kan ya nggak jelas itu yang namanya yang mana gaji saya, mana yang namanya dividen segala macam kan. Jadi ini mungkin yang paling penting sih di pembukuan dulu kali ini ya Pak ya. Jadi bisa terarah Oh, nanti pengembangannya ya. boleh, boleh. Jadi ketahuan Karena belum. kan jadi profit lossnya berapa, operationnya berapa, kemudian yang mau dinaikkan yang mana gitu. Hmm, 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 hmm.
Jadi Iya, dashboard indikatornya masih jelas. Itu paling iya. pekerjaan Kalau mau paling. masuk, kalau mau masuk ke situ, eh ya nanti kita kita mulai kembali ke ini dulu, Pak. Apa? Ke tracknya kita selesaikan dulu ya. Hmm, Misalnya kemarin yang how to develop your team itu penyusunan apa kan visi, misi, kemudian value, habis itu struktur organisasi, terus job desk, hmm, kemudian KPI ya, indikator kerja, hmm, SOP, hmm, kemudian yang kita kontrol berikutnya adalah eh, cara evaluasi dan monitoringnya. Atau kalau misalnya mau masuk ke KPI dulu, berarti struktur yang ada, yang kemarin sudah dibuat Pak Dharma itu, disiapkan dulu job desk-nya, kemudian KPI-nya kita review, habis itu baru mau diimplementasikan yang mana dulu. Misalnya di keuangan mau diimplementasi. Tapi kan sudah ada dulu Pak KPI-nya. hmm, hmm, hmm. Jadi kita masuk ke sini nih, Pak. PPA. Ya, Kan kita kemarin sudah ya, bahas sampai sini nih. udah Pak. Nah, kemudian kita eh, belajar untuk bikin tim. Nah, Hmm, timnya dibagi. Setelah terbagi, dibuatkan tugas. hmm, hmm, Setelah dibuatin tugas, eh, kita buat SOP-nya. hmm, Setelah buat SOP-nya, kemudian kita melakukan pengembangan ke tim kita. hmm, Berarti kan ada orientasi, ada pelatihan, mentoring, coaching. hmm, hmm, Ini ke tim kita sendiri, Pak. Baru ke tim kita sendiri. Nah, outputnya adalah setelah punya KPI, kita punya form evaluasinya dan metode monitoringnya. hmm. Nah, kalau apa? Kalau semuanya sudah komplit, ya berarti tinggal dijalani satu persatu, Pak. Oke. Gitu. Hmm, hmm. Nanti kalau sudah komplit satu persatu, misalnya mau diimplementasi pertama ke bagian keuangan. Berarti tentang pencatatan keuangan itu standarnya mau berapa Hmm, berapa eh, berapa kali posting transaksi sehari yang harus sudah tercatat secara real time. Sekarang mungkin ada beberapa yang tidak bisa dicatat real time. hmm, hmm. Berarti harus susun itu dulu ya Pak ya. Tim udah, tugas-tugas sama SOP sama outputnya ini ya. Berarti susun KPI KPI. itu ya Pak ya. Iya, Hmm. Formatnya yang kemarin dari Parandi itu ya Pak ya. Contoh formatnya ya. boleh. Boleh pakai. Ya, contoh formatnya mau pakai itu boleh. Jadi kalau sudah ada itu, ngukurnya lebih enak, Pak. Tidak overlap. Hmm, hmm. Oke. Jadi sementara begitu, Pak, untuk pertemuan kita hari ini. Oke. Oke Pak Faris. Berarti untuk besok yang disiapkan, ya, tapi sebetulnya kita masih ada PR juga, Pak, yang sebelumnya ya, belum selesai. Ya, saya baru bikin itu Pak. Jadi nanti kalau apa namanya
saya Kan mulai, kemarin sempat nge-share itu ya, alternatif ya logo ya, visual menurut Bapak identity-nya gimana? kemarin sempat di-share. Ah, saya pikir sih Ya, tulisan biasa aja sebetulnya ya, nggak usah pakai nggak apa-apa, logo-logoan. cuman saran saya sih ada 4 apa 5 gitu. Kemudian kita survei kecil-kecilan, misalnya Pak Dharma nanya ke beberapa orang, dikasih scoring, misalnya A, B, C, D, E, yang ngasih suara ke A berapa orang, B berapa orang, C berapa orang. Itu mereknya Nanti apa kalau desainnya ya, Pak? desainnya, ya desainnya. Oh, Nama kan mereknya, udah kemarin. ya itu aja ya Pak ya. Ya, nama kan udah. Yang sekarang yang belum kan kayak visual identity-nya, Hmm. identitas visualnya. Identitas visual itu kan bisa di warna, bisa di logo, bisa di nanti lebih luas lagi ya ke apa aktivasinya itu ke seragam, ke pelang, ke apa itu touch point misalnya di kendaraan, mau di branding, mau ngasih Hmm. kaos Ada misalnya beberapa yang di branding. beberapa pertanyaan. Apakah Anda pernah mendengar tentang merek Fluxy gitu? Masuk nggak ya Pak ya kayak gitu ya? Nanti kalau pas saya mau tanya-tanya ke Eh orang, ya gitu ya kurang lebih ya Pak ya. eh, apa yang Anda pikirkan atau apa yang terpikir dalam benak Anda ketika mendengar atau membaca merek ini atau nama ini gitu? Ya, saya ada beberapa sih Pak. Jadi pertama tanya Oh dulu ya, pernah dengar nggak? Takutnya itu mah merek ini gitu. Nah kan di situ aja udah mental kan. iya Nah kalau pernah betul. dengarnya di mana Ya itu, gitu. tapi itu di dikumpulin dulu anu data itu. Jadi misalnya ada yang mengasosiasikan dengan merek produk lain misalnya. Oh, Ya saya pernah betul. beli produknya mereknya mirip ini gitu, namanya ini. Oh, Kita baru tahu kan ini jadinya gitu. merek sendok katanya. Oh sudah, di situ aja kita kumpulin ya Pak ya Ya, gitu. Iya kan? kita kumpulin habis itu kita kalau memang mau dilanjut berarti di rebranding. Rebrandingnya itu mungkin dikurangi penulisan namanya atau diganti nama atau nama lain atau eh, ditambahin misalnya asli gitu. Kayak bebek selamat asli, Ya ini ya. fluksi asli. Atau Oh gitu. whiteboard, ada ditambahin fluksi whiteboard misalnya gitu kan, berarti udah langsung Ya membedakan spesifik. bahwa fluksi sendok sama fluksi whiteboard udah beda gitu. Nanti nanti Google Formnya juga saya share di grup ya Pak ya. Nanti Boleh, boleh, Bapak boleh. Nanti bisa. kita review, Pak. Iya, Iya maksudnya nanti nggak apa-apa. di, di, di survei juga. Kuesionernya Iya, diisi iya. juga. Nanti, iya, saya juga akan ini nyebar ke tim saya gitu untuk apa ngasih review. Kira-kira kalau Ya. nggak dengar nama itu atau membaca nama itu, Hmm. asosiasi pertamanya apa, terus apa yang dia bayangkan gitu. Karena kan ada beberapa orang mungkin asosiasinya jelek ya, tanpa kita sadari ya. Ya. Hmm, hmm, hmm. Apa namanya, yang itu kemarin saya nemu kok. Coba saya tampilin nih Pak ya. Apa fluksi juga Pak? Enggak. Maksud saya Oh, yang pernah saya apa itu, enggak ketemu Pak. Belum ketemu nih. yang merek itu ya Pak ya, yang maksudnya agak-agak aneh Jadi gitu ya. jadi ada agak aneh ya betul. Jadi kemarin tuh saya nemu merek kayak aneh banget buat Ini kita itu terkenal gitu Pak. asosiasinya pasti jelek gitu. Tapi terkenal Pak. Terkenal di luar terkenal di luar negeri Pak. Mau masuk waktu itu sempat diinfo kalau mau masuk ke Indonesia gitu. Cuman Hmm. itu nama-nama jorok semua kalau di kita. Waduh, di bahasa Jawa terutama ya. Iya. Tapi fluksi belum ada kan Pak? Belum Pak, belum ada Pak.
Iya, nanti kalau ketemu saya screenshot, Pak. Saya kirim. Kemarin saya ini kan habis habis iseng-iseng nyari-nyari apa dokumen-dokumen lama gitu. Oh, ini yang dokumen mau saya tampilkan ke Pak Dharma gitu. Terus ini tadi tak cari kok belum ketemu lagi. Lupa saya nyimpen ulangnya di mana. Ya, Hmm, ya mungkin gitu dulu Pak untuk pertemuan kita hari ini. Jadi untuk PR-nya baik tadi ya tetap mulai bikin benchmarknya itu diturunkan lagi tentang grand strateginya, kemudian KPI, iya, kemudian kalau mau masih melanjutkan yang apa riset eh, merek, riset visual identity atau riset pasar terkait dengan pilihan varian di whiteboard eh, bisa di-share juga untuk Google Form-nya untuk ngambil scoringnya. mm-mm, Syukur-syukur nanti kalau sudah langsung muncul pilihan logonya sekalian lebih cepat mm-mm. nanti Pak. Oke Pak, Mungkin begitu dulu Pak Dharma oke Pak Faris. pertemuan kita. Saya akhiri. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak.